Vicky Sianipar lahir di Jakarta pada 26 Juni 1976. Vicky mengambil pendidikan musik klasik pada tahun 1982 di Yayasan Pendidikan Musik YPM. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan musiknya dengan mengambil kursus piano jazz di Sekolah Musik Farabi selama 1 tahun. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan musiknya dengan mengambil kursus piano jazz di Sekolah Musik Farabi selama 1 tahun. Ia memulai karirnya menjadi solo karir pada tahun 2001. Ia mempelajari musik Batak yang dipadukan dengan musik modern. Ia pun mencoba mendirikan perusahaan Vicky Sianipar Music Center, di mana ia menginginkan untuk mempromosikan musik tradisional Indonesia yang lebih modern. Album pertamanya adalah Toba Dream. Di albumnya tersebut, ia mendapatkan penghargaan dari Indonesia Music Academy AMI Award sebagai The Best World Music Artist. Lagu yang paling disukai oleh masyarakat adalah Pisau Surit dan Beta Hita. Vicky mulai memperluas nuansa musiknya ke musik etnis Indonesia yang lain. Untuk itu, ia berkolaborasi dengan para musisi etnis yang sudah kondang, antara lain seperti Sujiwo Tejo, Korem Sihombing, dan masih banyak lagi. Dalam albumnya yang bertajuk Indonesian Beauty, Vicky juga berkolaborasi dengan Philippe Siminato, seorang musisi Prancis yang juga mencintai musik etnis Indonesia. Tujuan utama dari pembuatan album Indonesian Beauty ini adalah agar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, mulai memperhatikan dan mencintai nilai-nilai luar biasa yang terpendam dalam musik tradisional Indonesia. Kakak Vicky Sianipar, apa kabar? Sehat? Ih, rambut kita samaan loh. Jangan-jangan aku bisa main musik juga. Hai teman-teman, ini siapa aja? Tolong dikenalin dong teman-temannya Kakak Vicky. Ini di vokal ada Alsa Nababan. Halo, selamat malam. Di gitar ada Indra Roket. Halo. Ya, di bass ada Papa Ical. Aku kira Glenn Fredly. Aku tadi, hey siapa itu? Oke. Selamat malam. Kemudian di kahon ada Arya Wicaksono. Oke, Mas Arya. Raja Seruling Batak, Korem Sihombing. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah memainkan tadi. Ini judulnya Toba Dream, bener nggak? Toba Dream Team Song. Team Song dari album ketiga ya. Dan sekarang sudah ada album keempat ya. Betul. Boleh duduk. Nah, aduh. Album keempat, seperti apa album keempat ini? Aku belum dengar album keempat ini. Ah, itulah. Aduh, kok aku muter sih? Sorry ya, aku bukan bermaksud ngecengin anak-anak musisi-musisi gitu, muter sendiri loh ininya. Disangkin ngecengin, seperti apa? Jadi sekarang sudah ada album keempat, Toba Dream yang keempat ini ya. Dari 3 ke 4 itu, pasti kan setiap album kalau keluar itu perbedaan udah pasti ada. Betul. Orang banyak yang bilang pendewasaan juga kadang-kadang terdengar. Nah kalau ini perbedaan dari 3 ke 4 apa? Makin kanak-kanak malah. Oh, makin kanak-kanak, makin berjiwa muda. Sebenarnya jarak 3 ke 4 kan jauh sekali nih. Terakhir 4 itu kalau nggak salah sekitar tahun 2008. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga? Ya, ketiga. Jauh banget ya? Secara spirit sih masih sama. Yang intinya nih tentang pelestarian budaya. Iya.
budaya Batak gitu Oke. ya untuk anak muda. Mungkin yang bedanya sekarang ini apa ya? Aku bikinnya nggak sendiri. Oke. Tapi anak-anak ini semua ikutan, jadinya lebih berasa ngeband lah gitu dibandingin yang dulu-dulu. Oh yang dulu-dulu, oke. Kenapa akhirnya memutuskan? Aku sudah tidak mau egois lagi, aku akan ngajak teman-teman aku. Sekalian ngasih lihat ke orang bahwa aku juga punya teman-teman loh gitu. Betul. Kalau dulu di balik komputer sendirian. aja. Sendirian kerja di studionya itu ya, di daerah Manggarai situ ya, Ya, Minangkabau situ ya. Kerja sendiri, akhirnya pengen ngasih lihat, gue juga punya teman kali sama kayak musisi lain. Gitu, jadi gimana proses ngajak teman-temannya, mereka sih pasti langsung menyambut ya. Ya sebenarnya kan dari album pertama sampai ketiga itu kan banyak gonta-ganti lah ya kalau pemain ya. Iya. Nah sejak 2008 itu sampai ini nggak tahu kenapa orang-orangnya ini aja gitu loh. Oh udah klop ya? Iya kayaknya ya. Udah klop, udah asik ya. Akhirnya ini aja. Tapi kenapa kok bisa lama? Kok lama banget dari 2008 ke 2014? Apa kemarin karena mungkin sibuk sempat jadi jadi produser untuk Mas Sujiwo Tejo juga atau karena apa lama banget? Banyak hal sih. Oke. Yang intinya sebenarnya kan dalam pelestarian budaya Batak ini, aku di satu titik aku berpikir kalau mau makin kenal budaya kita, justru kita mesti ngejauh dulu gitu loh. Oke. Begitu kita jauh baru ketahuan, oh ternyata kita tuh seperti ini ya gitu loh. Jauh itu maksudnya supaya kita bisa ngelihat dari jauh atau kita bisa ngelihat budaya orang lain dulu, Misalnya gini kita deh, bisa pertama nggak kali sama yang kita punya. pertama kali kita keluar negeri nih, Iya, misalnya iya, ke iya. Singapura kan. Begitu sampai Singapura, yang keluar tuh, oh ternyata Jakarta begini ya. Bukan Singapura ya. Oh iya, karena kita langsung melihat perbandingan tapi baru ngeh apa yang kita punya di Akhirnya sana. kita jadi Oke. lebih kenal Jakarta. Iya, iya, Ternyata iya. Jakarta kotor ya, atau ternyata Jakarta amburadul ya. Oke, Atau oke. misalnya, Jakarta ternyata the best deh gitu loh. Oke, Tapi kalau oke. kita nggak keluar kita nggak tahu. Nggak gitu akan loh. tahu, yang kita tahu itu aja. Oh berarti dari 2008 waktu itu atau Badrim yang ketiga itu 2008 berarti waktu selama 2008 sampai 2014 mempelajari kebudayaan K-pop yang ya. lainnya. Korea ya. Termasuk Iya, sih. langsung. Belajar dansa Korea ya. Ini kelihatan nih. Ya, Bang ya. Pernah sama Mbak ini ke Sama Mbak aku. Inggris, ya. Pernah ke Ke Inggris? London. Ya. Oh iya, waktu beberapa tahun lalu, iya. Kita ada gala dinner itu ya. Iya. Oh wow, aku ketemu sama Mama. Aduh maaf sekali. Aku nggak ngeh waktu itu, aku siur sama toko-toko di Inggris. Nge-MC waktu itu ya, oke kita bareng. Parah soalnya. Iya, aku waktu itu bareng-bareng ya, oke. Eh. Misalnya musiknya Batak gitu, terus aku nyanyi lagu Sunda, mau nggak ngajak aku gitu kerja sama? Aku tuh pernah Belajar latihan nyanyi dulu ya. kan di... Ya, Terus nggak- hasil belajarnya gimana dulu? Mic-nya ada yang rusak nggak waktu aku latihan nyanyi di studionya waktu itu? Sempat frustasi ya, aku dengar katanya gini, Sarah cepet pulang dari sini. Vicky bilang katanya dia nggak mau dengar suara aku lagi. Diusir katanya gitu. Coba komentarnya selama ini. Sudah berapa lama kenal sama Vicky? Udah 3 tahunan lebih. 3 tahun. 3 tahun. Testimoni dong kerjasama dengan seorang Vicky Yang Sianuka bagus-bagus seperti ya, awas apa? loh. Gancem. Iya diancam. Asik. Perfeksionis lebih. Oh perfeksionis. Iya. Kayaknya semua musisi yang memang bangga sama musiknya pasti perfeksionis ya. Iya. Tapi perfeksionisnya berarti galak, cerewet, rese gitu nggak sih? Kadang-kadang. Kayak gimana? Kayak gimana? Tapi dia merhatiin detail gitu. Itu Jadi penting lah ya. Kalau ada vokal yang kurang berkenan sesuai mood Bang Vicky, dia pasti suruh ulang sampai dapet gitu. Pernah sampai ngulang berapa kali dalam proses rekaman? Ada sampai berapa jam gitu satu lagu Oh ya? kayak gitu. Hanya satu part, bukan satu lagu gitu. Satu part aja. Supaya Maunya apa? Apa kurangnya katanya? Lu bete dong. Enggak juga. Sempet enggak. Ini bukan kurang bayarannya kan? Bayarannya happy ya. Bayarannya happy, asik-asik ya. Oke, perfectionist. Kalau yang lainnya ada lagi yang mau komentar? Ada pengalaman-pengalaman seru nggak selama bekerja sama dengan Vicky Sianipar? Sama sih ya, paling perfeksionisnya itu. Waktu itu pernah juga rekaman kan, udah Oh ya ini mic-nya. Oke. rekaman, udah selesai, kita pikir udah, wah oke nih. Udah kelar. Nah, ya. Kalau bilang Indra, revisi. Ada revisi lagi. Ya, artinya kan dia perfeksionis gitu. Misal menurutnya ada yang kurang gitu, ya panggil lagi. Tapi yang penting ngejelasin kan kurangnya di mana gitu kan. Ya, itu dia enaknya, dia terbuka juga sama Iya. gitu segala macam, nggak enak-enakan gimana segala macam. Kalau nggak enak ya nggak enak, ganti. Kalau enak ya enak. Gak rese pakai pecut gitu kan. Dan setelah revisi langsung kedengeran kan bahwa oh iya emang benar ya, memang benar harus direvisi gitu. Nah, Oke, jadi masih betah ya?
Nah, Ya udah betah deh, daripada gue nggak diajak nanti di album berikutnya. Oke. Aku jangan ngobrol lama-lama di sini deh, karena sayang sekali kalau ada seorang Vicky Sianipa dengan teman-temannya di sini cuma mainin satu lagu, jadi akan memainkan 25 lagu di sini. Enggak ada satu lagi deh, yang satu lagi ini apa lagunya? Ini single album Toba Dream yang keempat yang baru. Yang terbaru, oke. Judulnya Pulau Samosir. Pulau Samosir, oke. Silakan, aku melipir deh kalau begitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Dan malam ini di Sarasehan, Vicky Sianipar dan teman-teman.